Jangan salah pilih keputusan fatal manajemen jika datangkan Syahrul Trisna. Manajemen kurang serius, 3 target utama gagal didatangkan, bonek gigit jari. Welcome Da Silva. Setelah resmi tinggalkan Persib, David Da Silva akhirnya pulang. Diremehkan kualitasnya, inilah tekad besar Galih Freitas bersama Persebaya. Keputusan yang fatal jika datangkan Syahrul Trisna. Gejolak bursa transfer pemain seakan mengejutkan. Rumor terbaru Persebaya Surabaya mengincar kiper Timnas Indonesia yang juga mantan kiper PSIS Semarang. Rupanya tidak hanya Persebaya Surabaya, tapi Arema FC juga di luar dugaan sama-sama tertarik dengan kiper yang musim lalu terdegradasi bersama PSIS Semarang. Namun jika kabar ini benar, manajemen akan datangkan Syahrul Trisna ke Persebaya. Menurut kita ini kesalahan yang sangat fatal. Kenapa bisa dibilang kesalahan? Sebab Persebaya Surabaya sudah memiliki 2 kiper lokal yang dimana dari kedua kiper Persebaya saat ini kemampuannya justru di atas Syahrul Trisna. Hernando Ari dan Andika Ramadhani juga lebih baik meskipun musim ini penampilan kedua kiper ini sedang dalam penurunan performa. Diketahui Hernando Ari juga masih dapat kepercayaan dipanggil Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Hernando Ari dan Andika Ramadhani juga sudah bertekad keras untuk memperbaiki penampilannya lebih baik lagi di musim depan. Kesalahan musim ini dijadikan pembelajaran untuk lebih baik lagi di musim depan. Gimana menurutmu dulur bonek? Sudah tepatkah jika manajemen Persebaya mendatangkan Syahrul Trisna musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. David Da Silva resmi tinggalkan Persib Bandung. Persib Bandung secara resmi mengumumkan bahwa penyerang asal Brasil David Da Silva tidak lagi menjadi bagian dari skuad untuk musim kompetisi 2025-2026 pada Jumat 13 Juni 2025. Informasi tersebut disampaikan melalui kanal resmi klub sebagai bagian dari pembaruan komposisi tim menjelang musim baru. David Da Silva bergabung dengan Persib pada akhir tahun 2021 dan sejak itu menjadi salah satu pemain penting di lini depan. Kontribusinya membawa Persib meraih pencapaian signifikan, termasuk gelar juara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Kepergian David Da Silva diumumkan sebagai bagian dari aktivitas transfer keluar pada pramusim 2025-2026. Dengan kabar resmi, David Da Silva sudah tidak lagi menjadi bagian dari Persib Bandung. Ini bisa jadi kesempatan untuk manajemen Persebaya Surabaya memulangkan sang pemain. Di mana David Da Silva juga pernah menjadi bagian skuad Green Force. Gimana dulur pendapatmu? Setujukah manajemen Persebaya Surabaya memulangkan David Da Silva ke Surabaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manajemen kurang gerak cepat, 3 pemain berpaling. Tim kebanggaan bonek itu tampaknya sedang sial di awal bursa transfer musim ini. Pergerakan mereka untuk membangun skuad kuat malah 2 kali ditikung Persita Tangerang dan sekali dipukul mundur oleh Persijap Jepara. Padahal, ketiga pemain tersebut merupakan target prioritas Green Force untuk mengisi pos-pos krusial yang ditinggal pemain pilar musim lalu. Nama pertama yang gagal didaratkan Persebaya Surabaya adalah Haikal Al-Hafiz. Ex-back kiri PSIS Semarang ini sempat dikabarkan merapat ke Persebaya Surabaya sebelum akhirnya lebih condong ke Persita Tangerang. Kegagalan berikutnya datang dari lini tengah saat Persebaya Surabaya mencoba menggantikan Mohamed Rashid yang resmi dilepas awal Juni 2025. Manajemen sempat dikabarkan membidik Pablo Ganet, gelandang berpaspor Guinea Khatulistiwa dan Spanyol. Satu nama lagi kembali meleset, kali ini dari perburuan terhadap Boubakary Diarra. Diarra merupakan ex-gelandang PSIS Semarang yang berposisi sebagai box-to-box. Ia telah berstatus bebas transfer sejak awal Juni dan menjadi komoditas panas di bursa transfer Liga 1. Jika tidak segera berbenah, bukan tidak mungkin Persebaya Surabaya kembali kehilangan target-target lainnya. Bursa transfer belum berakhir, namun start yang lambat bisa membuat Green Force tertinggal jauh. Galih Freitas punya tekad bawa Persebaya juara Liga 1. Rekrutan baru Persebaya Surabaya, Galih Freitas,
memiliki tekad besar untuk membuktikan kualitasnya di Liga 1 musim depan. Keinginan Galli Freitas ini menjawab keraguan sebagian bonek mania yang meragukan performanya setelah klub yang dibelanya musim ini harus terdegradasi ke kasta kedua Liga Indonesia. Sebagian bonek mania bertanya-tanya, apakah dengan kedatangan Galli Freitas, Persebaya juga akan mengalami nasib yang sama? Namun, Galli Freitas datang dengan tekad besar untuk membawa tim ini berprestasi. Galli Freitas ingin membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar pemain yang terikat dengan klub yang terdegradasi, dia ingin menunjukkan kualitasnya yang sebenarnya. Dengan tekad dan semangat yang tinggi, Galli Freitas siap membawa Persebaya Surabaya ke level yang lebih tinggi dan memberikan yang terbaik untuk tim. Kita tunggu saja penampilan Galli Freitas di Liga 1 musim depan dan semoga dia bisa membuktikan kualitasnya sebagai pemain yang bagus dan berharap mampu membawa Persebaya Surabaya juara Liga 1. Gimana dulur bonek, sudah yakin atau belum dengan tekad besar seorang Galli Freitas untuk Persebaya musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Penyesalan bonek Persebaya lepas 2 pemain ini. Persebaya Surabaya terbilang aktif di bursa transfer jelang Liga 1 musim depan. Green Force telah merekrut 3 pemain baru yakni Risto Mitresvi dari Dewa United, Galli Freitas dari PSIS Semarang, dan Koko Ari Aryana dari Madura United. Di sisi lain, sedikitnya 10 pemain dilepas, termasuk sejumlah penggawa asing yang bermain cukup baik musim lalu. Sebut saja Mohamed Rashid yang telah menunjukkan peran vital menjaga keseimbangan lini tengah Persebaya. Pemain asal Palestina itu tampil konsisten dalam 31 laga musim lalu dengan kontribusi 6 gol meski posisinya gelandang bertahan. Persebaya juga melepas Slavko Damjanovic, padahal pemain asal Montenegro itu tampil impresif menjaga lini pertahanan. Tidak mengherankan jika sejumlah bonek menyesalkan keputusan manajemen Persebaya melepas Rashid dan Slavko. Nasib Octavianus Fernando penuh dengan misteri. Kita semua dibuat bingung perihal nasib Octavianus Fernando di Persebaya. Tidak ada kabar yang jelas mengenai pemain yang satu ini. Nama Octavianus Fernando tidak ada dalam daftar pemain yang dilepas Persebaya, namun juga tidak ada dalam daftar pemain yang dipertahankan. Lantas, kemana pemain ini? Apakah dia masih bagian dari Persebaya atau sudah tidak lagi? Kita semua penasaran dengan nasibnya. Sampai saat ini, tidak ada informasi yang jelas mengenai Octavianus Fernando, membuat kita semua dibuat bingung dan penasaran. Kita berharap ada kejelasan mengenai nasib Octavianus Fernando di Persebaya, agar kita semua bisa memahami situasi yang sebenarnya. Sampai ada kabar resmi dari Persebaya, kita hanya bisa menunggu dan berharap yang terbaik untuk Persebaya Surabaya dan Octavianus Fernando. Kita tunggu saja kabar selanjutnya mengenai Octavianus Fernando, dan semoga ada kejelasan mengenai nasibnya di Persebaya Surabaya. Mungkin kalau dulur bonek ada yang tahu nasib pemain ini, coba berikan jawabanmu di kolom komentar. 2 opsi terbaik mengisi 1 slot pemain asing. Persebaya Surabaya masih memiliki 1 slot pemain asing yang kosong setelah kegagalan mendatangkan Pablo Ganet. Namun, kini ada 2 sosok yang mungkin bisa menjadi opsi terbaik untuk mengisi slot tersebut, yaitu Mahmud Eid, mantan pemain Persebaya Surabaya, dan Rio Matsumura yang saat ini menjadi punggawa Persija Jakarta. Mahmud Eid sebelumnya juga dirumorkan akan didatangkan kembali oleh manajemen Persebaya. Sedangkan Rio Matsumura nasibnya di Persija juga belum jelas untuk Liga 1 musim depan. Kedua pemain ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan bisa menjadi tambahan kekuatan bagi Persebaya untuk bersaing di papan atas klasemen. Manajemen Persebaya kini memiliki 2 opsi baru yang menarik untuk mengisi slot pemain asing yang kosong, dan kita berharap mereka bisa membuat keputusan yang tepat. Dengan kehadiran salah satu dari kedua pemain ini, Persebaya siap menghadapi musim depan dengan percaya diri dan berjuang lebih baik lagi di musim depan untuk mencapai target juara. Menurut dulur bonek, dari kedua opsi pemain ini, siapakah yang layak mengisi 1 slot pemain asing Persebaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.